Halo Sobat Sukses, balik lagi kita udah di episode kedua dari kelas investor pemula. Nah, di kelas investor pemula ini bener-bener gue mau ajarin teman-teman yang buta sama sekali tentang investasi supaya bisa jadi investor juga gitu. Nah, di minggu lalu di kelas investor yang pemula yang pertama kita udah bahas tentang gimana sih punya mindset investasi yang benar. Di minggu yang ini kita akan bahas tentang gimana sih kita punya tujuan investasi yang benar. Tujuan investasi sendiri tuh kayak ilustrasinya tuh kayak kapal, guys. Jadi kalau misalnya kapal itu berlayar tanpa tujuan, dia akan terombang-ambing di laut, bahkan akan karam gitu. Sama investasi juga begitu. Kalau kita investasi tapi nggak punya tujuannya, kita tuh juga nggak akan bisa mencapai apa yang kita cita-citakan juga, soalnya nggak ada tujuannya nih. Jadi tujuan itu esensial dan penting banget. By the way, sebelum kita mulai masuk ke materinya, jadi kemarin tuh ada satu audiens dari YouTube channel Bosen Jadi Karyawan ini. Nah, dia ada kirimin ke sini ke kantornya Bosen Jadi Karyawan, yaitu satu gift. Dan ini gue mau bahas bentar. Jadi dia gift ini namanya Greeting Time. Jadi di sini kalau gue lihat ya, dia kirimin ini sebagai tanda terima kasih gitu sih. Jadi yuk kita baca yuk bentar ya. Jadi gue dapet kartu di sini ya. Kartunya, thank you Ko Andre dan Bosen Jadi Karyawan team for inspiring and encouraging us to start our own business. We send one of the best hampers for you as gratitude. We also want to congratulate you for the 2K subscriber. Keep inspiring Ko Andre and team. Thank you so much tim Greeting Time. Gue dapet topi, dapat ini, dapat anduk, banyak banget sih, dapat deodoran, Ferrero Rocher, mantep banget, dapat cukuran juga, dapat ini juga. So Greeting Time ini thank you banget Greeting Time. Ini buat yang kalau mau ngasih misalnya pacarnya kah atau graduations itu mau kasih temennya, boleh banget pakai Greeting Time. Dan buat teman-teman yang mau ngecek Greeting Time bisa cek IG-nya di sini. Thank you sekali lagi tim Greeting Time. Nah, yang pertama adalah yang perlu kita tahu kalau tujuan investasi setiap orang tuh beda-beda. Jadi nggak ada yang salah dan nggak ada yang benar juga, nggak ada yang paling benar, nggak ada yang aduh ini salah banget gitu. Karena tiap orang punya satu kepentingannya juga beda-beda, umur juga pengaruh, umurnya beda-beda, apa yang mau dicapai juga beda-beda. Jadi banyak banget variabel-variabel untuk menentukan tujuan investasi yang tepat. Jadi setiap orang tuh pasti berbeda, nggak ada yang salah juga. Tapi ya semoga jangan kayak supaya gue bisa nyombong pamer ke teman-teman gue bawa Lamborghini gitu ya. I wish nggak kayak gitu sih, karena lihat deh kayak investor-investor kayak Warren Buffett, Bill Gates yang duitnya ya ampun kaya banget, tapi sederhana banget. Nah itu yang sebenarnya gue juga pengen capai sih, walaupun misalnya duit gue banyak sebanyak itu, gue juga pengennya sederhana, live low key gitu ya, kayak kalau bisa nggak usah terlalu dipamer-pamerin lah, nggak perlu juga sebenarnya. Nah itu poin yang pertama. Nah tadi kan gue bilang kalau tujuan investasi orang-orang tuh beda-beda. Mungkin ada teman-teman di sini bingung tujuannya tuh kayak apa sih? Ini ada beberapa tujuan investasi yang gue ambil dari beberapa artikel. Jadi tujuan investasi itu ada banyak banget sebenarnya. Jadi contoh ada orang-orang yang mau beli rumah, tujuan investasinya misalnya supaya bisa beli rumah. Atau biaya nikah kan mahal ya. Nah ada orang-orang yang investasi supaya bisa menikah juga gitu, biaya nikahnya dan lain-lain. Ada juga orang-orang investasi buat dapetin aset baru gitu ya, atau buat penghasilan tetap gitu. Jadi macam-macam. Ada yang buat misalnya yang punya anak, buat misalnya persiapan anaknya sekolah gitu ya, buat pendidikan anak. Atau misalnya kalau misalnya udah lumayan berumur gitu ya, anaknya juga udah kerja dan lain-lain. Ada yang mau pensiun nih, buat dana pensiun misalnya, supaya pensiunnya enak gitu ya. Jadi yang gue baca sih dan gue simpulkan sekitar ada 5. Terus buat teman-teman yang belum tahu nih, tujuan gue investasi itu apa sih? Nah jangan khawatir, jangan sedih juga, karena setelah ini gue akan bahas tujuan investasinya Andre itu apa sih. Jadi mungkin teman-teman yang belum tahu, belum kepikiran, bisa terinspirasi juga. Mungkin bisa sama tujuan investasinya sama gue punya gitu. Jadi nanti boleh ya setelah ini gue share di papan tulis. Nah jadi ini tujuan investasinya Andre ya. Misalnya ini gua nih,
Andre. Nah, Andre ini dia punya pemasukan karena kerja, bisnis gitu ya. Ini ada box pemasukan nih. Nah, setelah itu ada di sini namanya box pengeluaran. Pasti namanya hidup ya, butuh makan lah ya kan, segala macem. Pengeluaran, ini box pengeluaran. Nah, ini angka yang gue taruh di sini itu bukan angka sebenarnya, jadi ini contoh aja ya. Misalnya di sini pengeluaran gue adalah 3 juta per bulan. Terus pemasukannya misalnya 5 juta. Nah, selama ini berarti kan pemasukan itu yang bayarin pengeluaran misalnya. Jadi pemasukan kita dipakai buat bayarin pengeluaran. Nah, ini kan 5 juta, 3 juta, ya berarti ada sisanya kan. Nah, sisanya itu nggak cuman gue tabung. Di sini ada box ketiga, yaitu box investasi. Ya, di box investasi itu duitnya gue masukin juga nih ke box investasi. Ya, tujuannya adalah supaya box investasi ini makin besar. Investasinya nanti kalau semakin besar, harapannya adalah tujuan gue investasinya ini bisa ngasilin bunga, yang bunganya itu bisa buat bayarin ini. Jadi, ini yang gue bilang adalah financial freedom. Dimana kita kalau nggak kerja sekalipun, kita nggak kerja di sini nggak ada pemasukan, itu kita tetap bisa bayarin pengeluaran hidup kita sehari-hari. Jadi ya walaupun kita mau kerja, kita nggak mau kerja nggak apa-apa. Ibaratnya udah ada investasi yang bayarin pengeluaran kita setiap bulannya. Nah, itu yang gue bilang financial freedom, itu yang gue mau capai untuk tujuan investasinya gue gitu. Nah, jadi sekarang kalian udah tahu kalau tujuan investasi gue adalah financial freedom. Jadi walaupun misalnya gue udah nggak bekerja lagi, gue pengen pengeluaran gue semua udah tercover. Gue juga pengen tahu kalau kalian setelah nonton video ini apakah sama tujuannya kayak gue, atau kalian punya tujuan investasi yang lain. Yuk langsung komen di bawah ya. Kalau misalnya konten ini bermanfaat, jangan lupa di like dan di subscribe. Karena kalau misalnya channel ini hit 10.000 subscriber, kita akan lakukan seminar online gratis ke karyawan-karyawan yang lagi mau mulai usaha, supaya lebih banyak karyawan-karyawan yang bisa mulai usaha dan buka lebih banyak lapangan pekerjaan. Nah, thank you banget buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa di-share ke temannya juga. Semoga kamu bisa punya bisnis yang sukses dan saatnya kamu jadi pengusaha. Dah.